Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Niwayana Fakadianti. Saya akan menyampaikan motivasi yang saya kembangkan di SD Negeri 1 Kamasan, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Inovasi ini berupa metode pembelajaran membaca yang bernama metode bertumbuh. Selamat menyaksikan. Membaca adalah salah satu kemampuan dasar yang sangat penting bagi seorang anak. Namun, mengajarkan membaca kepada siswa kelas 1 ternyata tidak selalu mudah. Setiap anak datang ke sekolah dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ada anak yang sudah menghafal huruf dan bisa membaca beberapa kata. Tetapi ada juga yang masih kesulitan membedakan bunyi, menggabungkan suku kata, bahkan memahami arti dari kata yang baru dibacanya. Disinilah saya mulai berpikir, bagaimana membuat pembelajaran membaca menjadi lebih mudah, menyenangkan, dan sekaligus membantu anak memahami apa yang mereka baca. Dari pertanyaan sederhana itulah lahir sebuah gagasan yang kemudian saya kembangkan menjadi metode bertumbuh. Dalam pembelajaran membaca permulaan, saya menemukan satu hal yang cukup menarik. Anak bisa saja mengucapkan sebuah kata dengan benar, tetapi belum tentu tahu apa arti kata tersebut. Misalnya, ketika guru menunjukkan kata bobo, anak mungkin sudah bisa membacanya. Tetapi, ketika ditanya, apa artinya bobo? Belum tentu semua anak bisa menjawab. Artinya, belajar membaca tidak cukup hanya dengan mengenalkan huruf, mengeja, lalu membaca kata. Anak juga perlu mendengar bunyinya, melihat bentuk katanya, memahami maknanya, dan yang tidak kalah penting, menggunakan kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Saya kemudian mencoba mencari cara agar semua proses tersebut dapat dilakukan dalam satu alur pembelajaran yang sederhana. Pembelajaran harus membuat anak mendengar, mengucapkan, bergerak, melihat, berpikir, memahami, dan menggunakan kata. Dari kebutuhan itulah saya mulai mencari sebuah pola yang bisa diterapkan secara konsisten di kelas. Tahap berikutnya adalah penjaringan ide. Saya mencoba melihat kembali pengalaman selama mendampingi anak-anak belajar membaca. Saya mengamati bagian mana yang membuat anak mudah memahami kata dan bagian mana yang justru membuat mereka cepat kehilangan perhatian. Dari pengamatan tersebut muncul beberapa gagasan. Pertama, anak perlu mendengar dan mengucapkan kata terlebih dahulu. Kedua, anak perlu mengenali suku kata dengan cara menyenangkan. Salah satunya melalui tepukan. Ketiga, kata baru akan lebih mudah dipahami apabila anak dapat melihat gambar atau melakukan gerakan yang menggambarkan maknanya. Keempat, anak perlu diberi kesempatan untuk menebak. Jadi, mereka tidak selalu langsung mendapatkan jawaban dari guru. Kelima, setelah memahami makna, kata tersebut perlu dituliskan dan dibaca kembali. Dan yang terakhir, kata baru harus digunakan dalam kalimat atau percakapan sederhana, agar tidak berhenti sebagai hafalan. Dari beberapa gagasan tersebut, saya kemudian mencoba menyusun sebuah alur yang sederhana, tetapi tetap lengkap. Dari berbagai gagasan yang terkumpul, saya memilih satu konsep utama.
yaitu pembelajaran membaca harus membawa anak dari mendengar kata, mengenal bunyinya, memahami maknanya, sampai mampu menggunakan kata tersebut. Kemudian saya mencoba merangkai seluruh kegiatan tersebut menjadi 9 langkah yang mudah diingat oleh guru. 9 langkah itu kemudian saya beri nama bertumbuh. Bukan sekedar sebuah singkatan. Kata bertumbuh dipilih karena saya ingin kemampuan membaca anak berkembang sedikit demi sedikit. Seperti tanaman yang tidak langsung menjadi besar, kemampuan membaca anak juga membutuhkan proses latihan, pembiasaan, dan pendampingan. Metode bertumbuh terdiri dari 9 tahapan. B pertama adalah bunyikan. Guru mengucapkan kata baru dengan jelas, sementara anak memperhatikan bagaimana guru mengucapkannya. E adalah eja. Anak diajak mengenali dan menepukkan suku kata dari kata tersebut. R adalah ragakan. Guru memperagakan arti kata atau menunjukkan gambar yang berkaitan dengan kata tersebut. T adalah tebak. Anak diberi kesempatan menebak arti kata berdasarkan gerakan atau gambar yang mereka lihat. U adalah uraikan. Kata kemudian dituliskan dan diuraikan menjadi bagian-bagian atau suku katanya. M adalah maknai. Guru meluruskan dan memperjelas arti kata sehingga anak memiliki pemahaman yang benar. B adalah biasakan. Kata tersebut kembali diulang melalui tepukan, pengucapan, dan peragaan. U adalah ucapkan. Anak mengucapkan kembali kata tersebut dengan benar dan percaya diri. H adalah hadirkan. Anak diajak menghadirkan kata tersebut dalam sebuah kalimat atau percakapan sederhana. Jadi, anak tidak hanya tahu cara membaca sebuah kata. Mereka juga tahu apa artinya dan bagaimana menggunakannya. Setelah konsep ini diterapkan, saya melihat bahwa pembelajaran membaca dapat berlangsung dengan suasana yang lebih hidup. Anak tidak hanya duduk dan melihat buku. Mereka mendengarkan, mereka mengucapkan, mereka menepuk tangan, mereka bergerak, mereka mengamati gambar, mereka menebak. Kemudian mereka membaca dan menggunakan kata tersebut. Aktivitas yang sederhana ini membuat anak memiliki lebih banyak kesempatan untuk terlibat secara langsung dalam pembelajaran. Bagi anak, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Bagi guru, langkah-langkahnya juga lebih mudah diingat dan diterapkan. Selain membantu kemampuan membaca permulaan, metode ini juga membantu memperkaya kosakata anak. Karena setiap kata baru tidak hanya dibaca, tetapi juga dipahami dan digunakan. Inilah yang menjadi salah satu kekuatan utama metode bertumbuh. Saya menyadari bahwa tidak ada satu metode yang dapat menyelesaikan semua persoalan dalam pembelajaran membaca. Namun, sebuah inovasi bisa dimulai dari sesuatu yang sederhana.
berawal dari melihat masalah, kemudian mengumpulkan ide, memilih ide yang paling memungkinkan, mencobanya, memperbaikinya, dan akhirnya menjadikannya sebuah praktik pembelajaran yang dapat digunakan bersama. Metode bertumbuh lahir dari proses tersebut. Sebuah upaya sederhana untuk membantu anak belajar membaca dengan cara yang lebih aktif, menyenangkan, dan bermakna. Karena bagi saya, belajar membaca bukan hanya tentang bisa mengucapkan kata, tetapi tentang bagaimana anak mengenal, memahami, dan menggunakan kata tersebut. Dan setiap anak memiliki kesempatan untuk bertumbuh.